Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami di Sahabat Matematika Official dalam edisi pembahasan paket soal penilaian akhir semester Matematika SMP kelas 9 untuk episode yang ketiga. Pada tayangan video yang ketiga dari paket soal PAS ini, kita akan membahas soal-soal merasionalkan penyebut dari pecahan yang penyebutnya memuat bentuk akar. Selengkapnya bagaimana model variasi soalnya? Mari kita ikuti sajian berikut, dan setelah itu jika dirasa video ini bermanfaat, bagikan kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan menjadi amal soleh buat kita, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk sesamanya. Selengkapnya, mari kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan paket soal penilaian akhir semester PAS Matematika SMP kelas 9, memasuki video yang ketiga. Pada tayangan video yang ketiga dari paket soal PAS ini, kita akan membahas soal-soal merasionalkan penyebut dari pecahan yang penyebutnya memuat bentuk akar. Nah, untuk itu perlu kita ingatkan kembali beberapa hal yang sangat-sangat dibutuhkan sebagai dasar untuk bekerja pada soal-soal yang akan kita bahas nanti. Yang pertama, ketika kita punya bilangan akar kuadrat, kemudian dikuadratkan, maka hasilnya adalah bilangan yang berada di dalam akar. Akar A dikuadratkan, itu sama artinya akar A dikali akar A, hasilnya sama dengan A. Yang kedua, ketika kita punya perkalian bentuk aljabar dua suku, P ditambah Q dikali P dikurangi Q, hasilnya adalah sama dengan selisih 2 kuadrat P kuadrat dikurangi Q kuadrat. Yang ketiga, ketika kita merasionalkan pecahan yang penyebutnya bentuk akar tunggal dengan bentuk umum A per akar B seperti ini, caranya adalah A per akar B dikalikan dengan penyebut per penyebut, yaitu akar B per akar B. Yang keempat, kalau ada pecahan yang penyebutnya adalah dua suku yang di dalamnya ada yang memuat bentuk akar, cara merasionalkannya adalah, misalkan bentuk umumnya adalah A per akar B plus C, maka untuk merasionalkan penyebut caranya A per akar B plus C ini kita kalikan dengan sekawan dari akar B plus C per sekawan dari akar B plus C. Jadi akar B plus C sekawannya adalah akar B min C. Selanjutnya untuk nomor 5, ini adalah identik dengan nomor 4. Bedanya di sini penyebutnya adalah dua suku yang berupa selisih. Kalau ini penjumlahan. Kalau penjumlahan sekawannya berupa pengurangan. Sebaliknya kalau pengurangan sekawannya adalah penjumlahan. Jadi nomor 4 dan nomor 5 ini hakikatnya adalah sama. Baik, selengkapnya mari kita masuk untuk membahas soal-soal merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Kita mulai nomor 1. Bentuk sederhana dari 3 per akar 6 adalah titik
titik. Penyelesaian ini bentuk yang sangat sederhana. 3/6. Caranya tadi adalah ketika penyebutnya tunggal dan berupa bentuk akar, kita kalikan penyebut per penyebut. Nah, seperti ini. 3/6 kita tulis, kemudian kita kalikan penyebut per penyebut, yaitu akar 6/6. Selanjutnya kita gunakan aturan perkalian pecahan, yaitu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 3 dikali akar 6 adalah 3/6. Akar 6 dikali akar 6 itu sama artinya tadi. Konsep dasarnya akar A dikali akar A atau akar A dikuadratkan, hasilnya adalah yang di dalam akar. Dalam hal ini yang di dalam akar adalah 6 keluar. 3/6/6, 3/6 bisa disederhanakan. Hasilnya adalah akar 6/2 atau setengah akar 6. Jawaban yang sesuai adalah C. Soal berikutnya. Soal nomor 2. Bentuk sederhana dari 12/5/3 adalah titik. Penyelesaian kita tulis 12/5/3. Bagaimana ini untuk merasionalkannya? Yang pertama bisa kita kalikan dengan 5/3/5/3. Yang kedua bisa kita kalikan hanya dengan akar 3/3. Kenapa? Karena kalau 5/3/5/3, 5 dan 5-nya itu bisa kita coret hilang. Begitu. Tapi kenapa yang akar 3/3 tidak kita coret? Lah kalau kita coret percuma, kembali ke asal lagi. Gitu ya. Nah, seperti ini. Kita ambil akarnya saja. Kenapa? Karena tujuan dari merasionalkan pecahan yang penyebutnya berupa bentuk akar itu adalah agar penyebutnya tidak lagi memuat bentuk akar. Intinya itu. Sehingga ini dengan kita kalikan akar 3/3, penyebut nanti bentuk akarnya akan hilang. Gitu ya. Kita gunakan tadi pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. 12 dikali akar 3, 12 akar 3. Penyebutnya 5/3 dikali akar 3. Akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Tadi akar A dikali akar A sama artinya dengan akar A dikuadratkan, hasilnya adalah yang di dalam akar. Nah, sekarang kita sederhanakan. Karena di sini ada faktor 3 pada penyebut, sementara 12 ini bisa kita nyatakan sebagai 4 kali 3, sehingga 3-nya nanti bisa kita coret. Nah, seperti ini. 3 dibagi 3 habis atau dicoret, sehingga tinggal 4/3/5 atau 4/5/3. Andekan 5 kali 3 ini kamu hitung dulu, sehingga menghasilkan 12/3/15 juga boleh. Selanjutnya nanti kamu menyederhanakan 12/15 itu pembilang dan penyebut, yaitu 12 dan 15 masing-masing dibagi dengan 3, yaitu FPB dari 12 dan 15 akan menghasilkan 4/3/5. Sama tentunya, sama. Jawaban yang sesuai adalah option D. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 3, bentuk sederhana dari akar 20 dibagi akar 28. Loh, Pak, kan materinya pecahan bentuk akar. Ini kok tidak memuat pecahan? Sebentar dulu, mari kita selesaikan. Kita tulis akar 20
dibagi akar 28 kan bisa kita tulis menjadi akar 20 per akar 28. Lah ini kan bentuk pecahan. Ya, bentuk pecahan yang penyebutnya memuat bentuk akar. Nah, bisa seperti ini. Kita sederhanakan 20 per 28. Untuk masalah ini sudah kita bahas pada materi sebelumnya ya. Kalau ada akar kuadrat dibagi akar kuadratnya bisa menjadi tunggal gitu. Kemudian bilangan-bilangan yang di dalam akar dioperasikan di dalam akar. Kita sederhanakan masing-masing, kita bagi 4 pembilang dan penyebut menjadi akar 5 per akar 7. Sekarang kita putus lagi akar 5 per akar 7, kita pisah menjadi perbandingan dua buah bentuk akar, yaitu akar 5 dibagi akar 7. Bagaimana cara menyederhanakan? Prinsipnya kita lihat, penyebutnya bentuk akar dan suku tunggal, ya kalikan penyebut per penyebut. Nah, kalikan akar 7 per akar 7. Atau kalau di dalam penyebutnya memuat unsur di luar bentuk akar, kita bisa mengambil bentuk akarnya saja yang kita gunakan sebagai pengali. Sekarang pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Yang atas akar 5 dikali akar 7 adalah akar 35. Sedangkan akar 7 dikali akar 7 sama artinya pengkuadratan dari akar 7, hasilnya adalah 7. Nah, sehingga kita dapatkan hasil akar 35 per 7, atau boleh ditulis 1/7 akar 35. Jawaban yang sesuai dalam option tadi adalah A. Nah, tolong dicermati ya. Jadi prinsipnya ini sama dengan soal sebelumnya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 4. Ini penyebutnya adalah penjumlahan dua suku yang salah satu sukunya adalah bentuk akar. Bentuk sederhana dari 14 per akar 2 ditambah 3 adalah titik, titik, titik. Kita selesaikan. Karena penyebutnya adalah penjumlahan dua suku yang di dalamnya ada unsur bentuk akar, untuk merasionalkan penyebut, caranya kita kalikan dengan sekawan penyebut per sekawan penyebut. Karena penyebutnya adalah akar 2 plus akar 3, maka sekawannya adalah akar 2 min akar 3. Kalau plus sekawannya min. Sebaliknya, kalau min sekawannya di sini nanti plus. Gitu. Baik, sekarang kita gunakan untuk pembilang dikalikan dengan bilangan yang di dalam kurung. Kita tempelkan di depan kurung dulu saja seperti ini. Sedangkan untuk yang bawah tadi konsepnya adalah perkalian bentuk aljabar suku 2 dengan suku 2 yang operasinya berlawanan. A ditambah B dikali A dikurangi B tadi, hasilnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Selisih kuadrat A kuadrat dikurangi B kuadrat. A-nya di sini adalah akar 2, B-nya 3. A kuadratnya berarti akar 2 kuadrat, B kuadratnya 3 kuadrat. Kita sederhanakan. Nah, seperti ini. Akar 2 dikuadratkan adalah 2, 3 dikuadratkan 9. Kita hitung penyebutnya. Nah, sekarang 14 kita bagi dengan min 7 menghasilkan negatif 2. Inilah alasan mengapa 14 yang di luar kurung ini tadi tidak buru-buru kita kalikan dengan suku-suku yang di dalam kurung dengan sifat distributif. Karena ternyata bisa dibagi dengan bentuk sederhana penyebutnya, yaitu min 7. Menghasilkan bentuk negatif 2 dikali dalam kurung akar 2 dikurangi 3. Kemudian negatif 2 ini kita kalikan dengan suku-suku yang di dalam kurung menggunakan sifat distributif. Negatif 2 dikali akar 2 adalah negatif 2 akar 2. Negatif 2 dikali negatif 3 adalah positif 6. Jadi
hasilnya adalah negatif 2 akar 2 ditambah 6, atau boleh kita balik 6 dikurangi 2 akar 2. Sesuai dengan option B. Kita lanjutkan variasi soal berikutnya. Bentuk sederhana dari 6 per 4 dikurangi 2 akar 5 adalah titik, titik, titik. Penyelesaian penyebutnya adalah suku 2 yang salah satunya memuat bentuk akar. Ingat, kalau penyebutnya adalah suku 2 dan ada yang memuat bentuk akar, selalu dikalikan sekawan per sekawan dari penyebut. Nah, seperti ini. Sekawan dari 4 dikurangi 2 akar 5 adalah 4 ditambah 2 akar 5. Ingat, sekawannya min adalah plus. Selanjutnya seperti sebelumnya, atas kali atas, bawah kali bawah. Yang atas 6-nya kita tempelkan di luar kurung, yang bawah menggunakan konsep A dikurangi B dikali A ditambah B sama dengan selisih kuadrat A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, seperti ini. A-nya 4 berarti 4 kuadrat, B-nya 2 akar 5, 2 akar 5 kuadrat, pengurangan selisih kuadrat. Kemudian untuk yang pembilang kita biarkan seperti itu. Untuk penyebutnya kita sederhanakan. 4 kuadrat 16. 2 akar 5 dikuadratkan artinya 2 akar 5 dikali 2 akar 5. Yang di luar akar yaitu 2, kita kalikan dengan yang di luar akar 2, hasilnya 4. Kemudian akar 5 dikali akar 5 itu hasilnya adalah 5. Sederhanakan lagi menjadi 6 dikali dalam kurung 4 plus 2 akar 5. Bagian pembilang tetap, penyebutnya 16 dikurangi 20. 16 dikurangi 20 adalah negatif 4. Di sini ada 4 ditambah 2 akar 5. 4 dan 2 akar 5 ada faktor sekutu 2. Sehingga masing-masing kita bagi 2 dan 2-nya kita keluarkan dari dalam kurung. Nah, seperti ini. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 2 akar 5 dibagi 2 hasilnya akar 5. 2-nya di luar kurung. Sama dengan 12 dalam kurung 2 plus akar 5 per min 4. 12 di luar kurung kita bagi dengan min 4. Hasilnya min 3. Kemudian kita distributifkan seperti soal nomor 4. Nah, kita peroleh negatif 6 dikurangi 3 akar 5. Negatif 3 ini kita kalikan dengan suku-suku yang di dalam kurung. Jawaban yang sesuai adalah option A. Tambah satu soal lagi sebagai variasi yang lain. Soal nomor 6, bentuk sederhana dari 34 per akar 3 dikurangi 2 akar 5 adalah titik, titik, titik. Penyelesaian 34 per akar 3 dikurangi 2 akar 5. Perhatikan, penyebutnya adalah suku 2 dan memuat bentuk akar. Bahkan di sini dua-duanya adalah memuat bentuk akar, baik suku pertama maupun suku kedua. Operasinya pengurangan. Maka konsepnya adalah dikalikan dengan sekawan per sekawan dari penyebut. Sekawannya min adalah plus. Nah, ini sekawan dari penyebut yaitu akar 3 plus 2 akar 5 sebagai sekawan dari akar 3 dikurangi 2 akar 5. Langkah selanjutnya sama, yaitu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 34 menempel di luar kurung. Kemudian yang bagian penyebutnya adalah perkalian dari suku 2 yang operasinya berlawanan menjadi selisih kuadrat. Nah, seperti ini.
Kemudian akar 3 dikuadratkan, artinya akar 3 kali akar 3 adalah 3. 2 akar 5 dikuadratkan, artinya 2 akar 5 dikali 2 akar 5. Yang di luar akar kalikan di luar akar, yang akar 5 di dalam akar kalikan akar 5, nanti 5-nya keluar. Nah, seperti ini. Kemudian kita sederhanakan. Ya. Menghasilkan penyebut negatif 17. 34 per negatif 17 adalah negatif 2. Kemudian negatif 2 kita distributifkan dengan suku-suku yang di dalam kurung, yaitu operasi perkalian. Sifat distributif operasi perkalian menghasilkan negatif 2 akar 3 min 4 akar 5. Jawaban yang benar option C. Jadi prinsipnya sama ya. Ketika penyebutnya itu dua suku dan ada yang memuat bentuk akar, baik salah satu atau kedua-duanya dari penyebut itu suku-sukunya memuat bentuk akar, maka caranya dikalikan sekawan per sekawan dari penyebut. Ketika penyebutnya itu operasinya penjumlahan, sekawannya menjadi pengurangan, dan ketika penyebutnya operasi dari dua suku itu adalah pengurangan, maka sekawannya adalah penjumlahan. Itu yang harus dipegang. Oke, saya kira cukup dengan 6 contoh soal untuk merasionalkan penyebut dari pecahan bentuk akar. Mudah-mudahan dari 6 contoh soal itu sudah mewakili dan bisa menjadi rujukan kalian dalam belajar soal-soal merasionalkan penyebut dari pecahan bentuk akar. Dan siap untuk menghadapi PAS, penilaian akhir semester. Sukses untuk kalian semua. Baik, demikian tadi sajian kita pada episode kali ini. Insya Allah berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Tetap di channel yang sama. Siap dan sukses untuk menghadapi penilaian akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.